Halo lagi, dan kali ini gue mau bicarain tentang persiapan gue menuju ke lombanya. Jadi, gue belum memiliki, ternyata banyak perubahan di kriteria-kriteria lombanya. Lomba public speaking akan dilakukan di Jogja, dan untuk persiapan fisik, gue belum potong rambut, ini panjang banget. Kayaknya harus potong rambut biar kelihatan rapih, karena di sana diwajibkan untuk berpakaian rapih dan pakai sepatu. Terus kebetulan tenggorokan gue mungkin agak kering karena waktu tadi pagi harus jadi pemimpin puja bakti, tapi sayangnya mic-nya agak bermasalah, jadi ya gue nggak pakai mic, harus teriak-teriak. Apalagi, oh ya, tadi juga ada rapat teknis untuk pemaparan, ada perubahan sedikit untuk si teknisnya. Jadi nggak pakai slide lagi, sekarang pakai nggak pakai slide aja udah. Dan harus ngumpulin bahannya berupa sebuah naskah, minimalnya nggak ada, maksimalnya 5 lembar, yang harus dikirimkan maksimal tanggal 23. Dan gue sampai sekarang belum menemukan topik yang oke banget gitu, yang nggak kayak kemarin yang bisa juara ke, ya walaupun hadiahnya biasa aja, nggak biasa aja, cuman menarik aja, gue bisa menang dengan teknik seperti itu. Dan setelah tadi bicara tentang fisik, persiapan fisik, gue juga belum packing karena masih sekitar 1 minggu lebih, sekitar 9 hari lagi. Dan bagi gue baru bisa packing tenang itu sekitar 24 jam sebelum keberangkatan, yaitu tanggal 24. Gue bakal berangkat tanggal 24 malam. Dan ya, untuk mempersiapkannya gue harus mikir-mikir harus pakai baju apa nanti di sana, karena pada dasarnya kita nggak dikasih tahu tanggal berapanya. Jadi dalam rentang tanggal 25 sampai 28, salah satu harinya itu bakal jadi hari tanding gue, untuk mencegah orang-orang itu bisa pergi-pergian bikin acara sendiri, katanya sih gitu. Terus itu untuk packing. Dan nah, ini yang pengen gue bicarain banget itu tentang mindset. Karena pada dasarnya setiap kali gue berpikir bahwa ya gue cuman ikut lomba, dan gue cuman pengen have fun dan menikmati suasana lombanya, itu justru yang bisa membawa gue menuju kemenangan. Sedangkan ketika gue harus menang, gue bertekad untuk juara 1, gue harusnya sih bisa menang ya dengan lawan seperti ini. Nah, itu yang membuat gue lebih gugup lagi, sehingga gue nggak bisa perform 100%. Itu pernah kejadian di lomba Damanesan atau lomba pidato di tahun 2024. Ya, 2024, yang gue cuman kalah 1 poin dari juara 2-nya. Jadi gue cuman juara 3. Sedangkan juara 1-nya benar-benar ya jauh banget nilainya. Dan di situ 1 jam sebelum pertandingan gue benar-benar kaku, gue benar-benar keringat dingin dan lain sebagainya, karena gue merasa ini kesempatan gue satu-satunya, dan cuman ini yang bisa membuktikan bahwa gue memang jago di public speaking. Dan itu sebelum ego gue runtuh. Karena sekarang ketika gue ikut lomba atau ikut kompetisi seperti ini, gue pasti mengatakan di dalam diri gue bahwa kompetisi kayak gini tuh tempat lu untuk belajar lebih lanjut dibandingkan cuma mencari juaranya. Juara itu bonus kalau menurut mindset gue yang sekarang. Karena pada dasarnya untuk mengikuti sebuah lomba itu lu butuh persiapan, lu butuh segala macam yang seharusnya lu nikmatin prosesnya. Bukan, jadi ketika apapun hasilnya itu, kalian sudah merasakan apa yang
dinikmati sebelum apapun hasilnya. Jadi kalian tidak akan terlalu kecewa. Sedangkan kalau punya mindset bahwa kita harus menang, kalau belum menang kita nggak kerasa apa-apa, kita nggak bisa nikmatin, itu bikin lu punya mindset ketika lu kalah, akhirnya lu bakal ya bakal kecewa yang sangat-sangat berlebihan. Sedangkan ketika lu udah menikmati prosesnya, lu udah punya pengalaman, udah punya kenikmatan tersendiri lah untuk berproses itu. Dan apapun hasilnya itu cuma bonus. Intinya kayak gitu sih yang pengen gue bicarain. Dan pada kali ini juga ya tadi suara gue mulai kering, mulai sakit. Semoga ini gak apa-apa. Dan gue harus ngurangin juga minum minuman dingin, minuman manis, dan mengurangi asupan gula supaya sehat nanti di sana. Karena buat gue punya beberapa suara yang berbeda. Anehnya seperti itu. Ketika gue lagi happy, gue punya tone voice yang sangat-sangat enak untuk buat gue pribadi. Enak banget buat gue menjelaskan segala sesuatu. Otak gue lancar banget. Gue pengen ada di posisi itu lagi ketika nanti harus ikut lomba. Gimana caranya adalah gue harus menemukan teman yang tepat untuk men-trigger si ketika gue berbicara dengan happy. Dan untuk gue bisa bicara yang seperti ini bisa dibilang tone gue bicara biasa aja. Dan gue agak susah juga, agak mumet untuk ngomong apa yang gue pengen ungkapkan. Beda dengan ketika gue happy. Dan gue pernah melakukan ini ketika gue SBMPTN atau sekarang namanya SNBP ya. Yaitulah berbasis komputer dan ujian masuk ke PTN. Itu sehari sebelumnya itu gue gak belajar sama sekali. Gue main sepuas gue tidur, gue main, gue bangun pagi dengan kondisi sangat-sangat enak. Gue denger lagu kesukaan gue. Ini satu juga intermezzo, gue seharusnya nyiapin lagu buat di perjalanan, tapi sampai sekarang gue masih banyak ini itu dan yang harus dikerjakan, jadi belum sempat banget untuk mempersiapkan. Ya gue biasanya mempersiapkan bikin playlist gitu kalau mau perjalanan jauh. Kebetulan beberapa kali perjalanan jauh sebelumnya gue gak bikin playlist sama sekali karena ada masalah di harddisk gue. Dan kita lanjut, tadi nyampe mana ya, tentang persiapan sampai gue punya mood terbaik ya. Jadi dengan mood terbaik itu gue bisa lulus SBMPTN walaupun dengan ranking paling bawah ya, tapi bisa mengalahkan lebih dari 20.000 saingan, hampir 20.000, kayaknya 19.000 sekian gitu. Dan yang keterima cuma 120. Dan setelah gue cek nilainya tuh, nilai gue cuman 42 dari 100, kurang lebih seperti itu. Karena dulu ada sistem minus ya, jadi gue ngisi semua pertanyaan, isi semua ya pokoknya satu bangket soal itu gue isi semua, kecuali bagian matematika yang ada 15 nomor, gue cuma isi 6 karena gue balik si urutannya. Gue kerjain dulu si biologi, kimia, fisika, baru kerjain matematika. Dan ketika itu gue merasa mungkin gue salah masuk, karena pikiran gue setelah gue belajar SBMPTN, gue merasa biologi itu menyenangkan, tapi gue masuknya arsitektur. Ya gitulah kehidupan. Kadang-kadang ini juga yang gue baru sadarin juga waktu ngobrol-ngobrol sama temen gue. Jadi ketika gue mau lulus sebagai seorang mahasiswa arsitektur, kita harus pilih topik untuk kita desain sebuah bangunan. Topiknya kita tentukan sendiri.
Dan bangunan ini kemudian gue pikir, karena gue ngambil program fast track jadi akan langsung S2, gue berpikir bahwa dengan menyambungkan antara program S1 gue dengan program S2, jadi gue bikin TA, bikin skripsi yang bisa dikembangkan menjadi tesis, itu akan membuat pekerjaan lebih mudah. Yang gue pikir seperti itu. Sayangnya gue awalnya mau bikin tentang kebudayaan, jadi ada pusat budaya, pusat pariwisata untuk kawasan Ciwidey. Bagus kan, menarik, budaya, ingat budaya. Tapi karena ada fast track, jadi gue berpikir apa sih yang gampang gitu kan, yang gue pengen yang gampang aja gitu, biar sekalian gampang dua-duanya. Ternyata setelah gue bikin yang gampang, itu apartemen di S1 gue, di S2 gue berkutat lagi tentang budaya. Ya, jadi tapi bukan tentang pariwisata budaya di Ciwidey, tapi tesis gue tentang cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang. Yang membuat gue, kenapa sih kok bisa balik ke ide awal gitu, ke budaya lagi. Dan setelah dipikir-pikir ya, gue memang lebih suka ke arah budaya seperti itu, sejarah dan lain sebagainya, karena menurut gue lebih menarik daripada lu bikin apartemen yang bentuknya gitu-gitu aja, desainnya gitu-gitu aja. Jadi gue harus muter otak dulu S1, apa yang membuat apartemen gue beda. Dan ya, tesis gue tentang bikin game tentang cagar budaya. Aslinya bikin virtual reality, cuman waktu itu lagi kena COVID, jadi ya sayangnya harus berkutat dengan komputer dan nggak bisa coba AI buat orang-orang, nggak bisa survei gitu. Nah, tadi gue ngomong soal game. Nah, ini juga ada satu aneh ya, ini video gue agak campur aduk, sebenarnya bisa jadi 3 video tapi nggak apa-apa. Yang terakhir gue pengen ngomongin di video ini adalah tentang gue nggak diterima di Unity X Google Certification. Jadi dimana itu adalah sertifikasi untuk para game developer Indonesia untuk mendapatkan lisensi resmi dari Unity dan Google. Ini programnya gratis karena dibiayai, disponsori oleh Kementerian apa itu? Ya, Badan Ekonomi Kreatif sama pemerintah dan lain sebagainya, dan Asosiasi Game Indonesia. Sayangnya di situ mungkin karena ada masalah di prototype yang gue bikin di tesis, yang gue masukin, ternyata prototipenya website yang tempat gue naruh itu kena serangan ya pokoknya kena serangan sesuatu lah, jadi website mereka nggak bisa diakses, sehingga tesis gue nggak bisa diakses lagi. Nah, padahal gue udah nyiapin berbagai macam bahan untuk gue bikin game, dan mungkin ini bisa tembus ke pasar internasional yang gue pikirkan kayak gitu, dan bahkan gue bisa bangun bisnis dari game yang gue bikin ini. Tapi gue pikir, kenapa harus nunggu momen yang tepat, kenapa harus nunggu sertifikasi dari mereka, lu jalan sendiri aja gitu kan. Karena gue udah punya basicnya, gue bisa coding, gue sedikit bisa bikin aset-aset, bikin model. Kenapa enggak gue jalan aja daripada nunggu. Itu terbesit di pikiran gue, karena gue udah punya logbook untuk konsep-konsep yang gue pengen masukin di game gue. Itu udah lumayan banyak isinya, sehingga kalau misalnya gue buang gitu aja si idenya, kayaknya sayang banget. Jadi ya mungkin ini game bakal keluar 5 tahun ke depan, gak tahu gue gak pernah ngebayangin selama apa untuk membuat sebuah game. Setidaknya gue pengen ngeluarin demonya untuk mungkin tahun depan ya, karena yang gue pikirin adalah gue punya konsep dan gue pengen terapin konsepnya itu di sini sebagai bisnis. Jadi
gue nggak akan kerja sendiri, gue hire orang, gue cari investor. Pengennya sih gitu ya, cuman untuk sekarang gue fokus untuk ngembangin brand dulu. Jadi ngembangin kayak gimana sih apa yang gue pengen tawarkan. Jadi kepada investor juga gue bisa ngasih lihat nih ada produk sebuah game yang bisa bisa memarketing atau bisa memberikan pengetahuan tentang budaya-budaya Indonesia secara tidak langsung. Jadi di game itu ini berasal dari sebuah karangan gue yang cukup panjang, udah sampai 3 buku, hampir 3 buku. Gue punya idenya, gue inget terus sebelum gue tulis. Jadi untuk idenya itu sudah ada 3 buku, dan buku pertama itu menjelaskan sebuah planet yang baru saja ditinggali manusia. Jadi manusia sudah bisa pindah ke planet yang baru, bisa menetap di sana. Dan gue pengen ceritanya itu jadi di pulau-pulau ini memang banyak eksperimen di mana hewan digabungkan dengan manusia genetiknya, sehingga membuat ada makhluk setengah manusia, setengah kadal, misalnya setengah kadal, setengah beruang, setengah macan, setengah serigala. Dan itu gue bisa sangkutkan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dia si setengah ular, setengah kadal itu bisa gue sangkutkan dengan komodo. Komodo itu ada di mana? Di Nusa Tenggara Timur. Nah, gue bisa masukin si kebudayaan di Lombok, di itu NTB, di NTT dengan game gue ini. Misalnya yang tadi macan gue pikir sih bisa Sumatera, bisa Jawa, dan gue lihat di Jawa Barat ini banyak banget yang pakai macan kan. Nah, manusia setengah macan ini gue bisa sangkutkan dengan budaya Sunda. Kurang lebih kayak gitulah konsepnya. Dan karena background gue adalah seorang arsitek yang tesisnya tentang cagar budaya, gue jadi paham gimana caranya bikin background pemandangan yang itu tuh menggambarkan peradaban kolonial di Belanda. Itu menarik juga kan. Dan juga bisa juga gue masukin misalnya di pulau itu tuh ada satu daerah, satu pulau, yang pulaunya itu bisa gue kembangin sebagai pulau yang campur-campur rasnya. Misalnya kayak Jakarta kan, kalau Jakarta memang ada sih sebenarnya kayak orang-orang Betawi yang kayak gitu kan, tapi di metropolitannya itu banyak sekali campur-campurnya kan. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Minang, ada orang Batak, dan lain sebagainya. Itu bisa banget gue kembangin. Jadi karena Indonesia yang sangat diverse ini, gue bisa masukin ke dalam game yang mana game gue isinya sangat diverse, dan itu bisa dikembangin sebagai bentuk pariwisata, sebagai bentuk kok gue nggak dapat ya katanya apa ini, promosi. Nah, sebagai bentuk promosi dari budaya-budaya di Indonesia. Dan ketika seseorang bilang, wah ini asal budayanya dari mana ya, nah orang kan jadi bertanya gitu, dan jadi mengenal lebih lanjut tentang budaya tersebut. Ini yang dilakukan juga sama Genshin Impact waktu patch-nya Natlan kan. Jadi mereka punya 6 suku, yang dimana 6 sukunya ini memiliki background yang berbeda-beda, dan mereka punya sumber dari yang berbeda-beda. Misalnya itu Nightwind, Master of Nightwind, itu merupakan ya maupun tidak langsung itu dari Southeast Asia, dan bahkan lagunya sendiri dia pakai gamelan kalau kalian dengerin. Misalnya juga dari yang di API itu Collective of Plenty, mereka pakai budaya luchador apa luchador ya, dari Meksiko pokoknya, tentang Meksiko apa bukan ya, apa Guatemala ya, pokoknya itulah. Jadi ada budaya tentang lucha libre, itu seperti gulat dengan topeng yang bisa kalian lihat di berbagai tempat di Amerika.
Dan karena tema dari si Natlamin Ring of Fire, jadi bener-bener diverse gitu. Itu yang gue pengen kembangin sih. Dan untuk ceritanya kayak gimana, mungkin itu bakal jadi episode berikutnya ya. Karena gue pikir ini salah satu masterpiece di hidup gue lah, bisa dibilang. Karena gue awal nulis itu waktu gue masuk SMA. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Dan gue masih mengembangkan ceritanya sampai sekarang. Walaupun pengembangannya nggak terlalu signifikan, nggak kayak zaman dulu waktu SMA, waktu kuliah. Gue terutama waktu SMA sih, karena di situ gue bisa dapet sampai 3 buku. Ide 3 bukunya itu gue dapet pure cuman waktu gue SMA. Sedangkan gue kurang bisa untuk menuliskannya. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk gue menuliskan ide itu. Tapi gue masih ingat idenya sampai sekarang. Ya, dan gue pengen nuangin itu jadi game karena menurut gue kalau cuman gue tulis ya kurang aja gitu lah. Yang jadi walaupun ya dengan penulisan itu bisa membuka orang untuk bisa suka dan membuka ruang buat gue juga untuk suka menulis. Tapi intinya adalah gue pengen membuat sebuah karya yang luar biasa ini, yang ya bisa membuat gue punya nama lah. Balik lagi ke ego gue ya. Ya gue pengen terkenal. Ngaco lah. Nih video tentang apa sih? Yang awal bahasannya tentang lomba ini. Lomba harusnya gue bisa potong jadi 2, tapi gue males sih. Jadi kan intinya video di channel ini cuman sekedar arsip gue untuk latihan public speaking dari awal video pertama di 2021 apa? Kok gue lupa ya? Tahun berapa itu? Intinya itulah. Jadi gue pengen banget ini channel cuman jadi arsip gue, nggak usah ada yang nonton nggak apa-apa gitu, intinya kayak gitu. Dan gue mulai dapat lagi sih untuk teknik-teknik public speaking, sedangkan tenggorokan gue mulai sakit. Jadi ya udah, videonya cukupkan sampai sini. Thank you.